Selamat datang di Widi 1990 Channel dan saat ini kamu sedang menyaksikan video wisata sejarah di Candi Kalasan yang bercorak Buddha sebagai tempat pemujaan Dewi Taraf. Berjarak 14,7 km dari titik nol Yogyakarta dan dapat ditempuh dengan kendaraan selama 32 menit. Candi ini terletak di Dusun Kalibening, Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Candi ini berada di pinggir Jalan Raya Jogja Solo di kilometer 16. Buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Harga tiket masuk untuk warga lokal Rp6.000 dan mancanegara Rp12.000. Untuk biaya parkir motor Rp5.000, mobil Rp10.000, dan bus Rp20.000. Adapun rute menuju ke objek wisata tersebut juga terbilang mudah. Wisatawan cukup mengikuti alur Jalan Jogja Solo, hingga tiba di Kecamatan Kalasan. Untuk menuju ke lokasi candi, dari jalan utama, pengunjung memasuki gang sejauh kurang lebih 20 menit. Begitu pula jika wisatawan memilih untuk memanfaatkan angkutan umum. Jika wisatawan datang ke Jogja menggunakan pesawat terbang, dari Bandara Adi Sucipto wisatawan harus menaiki Trans Jogja jalur 1A dan turun di Jalan Solo Jogja, tepatnya di Kalasan. Tetapi jika mengendarai kereta api, khususnya dari Stasiun Tugu, wisatawan perlu berjalan kaki menuju halte Trans Jogja di dekat Malioboro. Kemudian wisatawan bisa memilih Trans Jogja dengan jalur yang sama. Namun jika wisatawan menaiki Trans Jogja dari Stasiun Lempuyangan, jalur yang harus dipilih adalah jalur 4B untuk kemudian bertukar jalur 1A di halte Trans Jogja Pakualaman. Terakhir, jika wisatawan menggunakan jalur udara via Yogyakarta International Airport, turun pesawat bisa menggunakan kereta api, taksi, ataupun bus menuju kota Jogja, kemudian gunakan Trans Jogja untuk menuju Candi Kalasan. Candi Kalasan merupakan candi umat Buddha yang didirikan pada 778 Masehi. Artinya, candi yang berdiri tak jauh dari Jalan Jogja Solo itu menjadi candi Buddha tertua di DIY. Menurut prasasti Kalasan, candi tersebut merupakan sebuah wihara untuk penghormatan terhadap bodhisattva wanita yang bernama Tarabawana atau Dewi Taraf. Candi Kalasan berbentuk persegi namun belum sempurna, banyak bagian candi yang belum lengkap. Terdapat 4 bilik atau ruang penyembahan di candi ini namun tak boleh dimasuki oleh pengunjung. Dibanding dengan candi lainnya yang ada di Kabupaten Sleman, Candi Kalasan memiliki keunikan tersendiri. Sebagai candi agama Buddha, namun corak di candi tersebut justru menampilkan perpaduan antara corak Buddha dan Hindu. Meski tidak berada di atas ketinggian, namun bukan berarti candi tersebut tak layak untuk mengisi konten media sosial. Suasana sekitar candi yang hijau dan asri menjadi salah satu alasan bagi wisatawan untuk datang ke sana, selain untuk belajar sejarah tentunya. Salah satu aktivitas yang menjadi favorit wisatawan di area Candi Kalasan adalah makan bersama keluarga dan kerabat di atas rumput. Di sekitar candi tersebut, rumput hijau ditata rapi. Itulah sebabnya, jika cuaca tengah tak begitu terik, pengunjung yang sudah puas berkeliling di setiap relung candi, mereka biasanya menghampar tikar di atas rerumputan. Bersama kerabat atau keluarga, mereka lalu menikmati hidangan maupun sekadar kudapan yang sudah mereka siapkan sebelumnya. Tak bisa dipungkiri,
relief candi adalah spot yang tak boleh dilewatkan untuk mengisi konten di media sosial. Salah satu spot yang paling favorit di Candi Kalasan adalah Bajralepa. Bajralepa merupakan semacam plester atau lapisan yang terdapat pada ukiran batu halus. Lapisan yang semacam vernis ini dilapiskan pada batu dengan ukiran-ukiran rumit yang bentuknya menyerupai motif batik dan akan menyala serta memantulkan sinar bulan, terutama saat bulan purnama. Akan tetapi lantaran candi ini hingga kini masih dipakai sebagai tempat pemujaan umat Buddha, ada beberapa ruangan yang terlarang untuk dimasuki. Untuk itu, wisatawan memang dituntut untuk lebih cermat dan arif saat berkunjung ke candi tersebut. Candi Kalasan kaya akan hiasan tokoh-tokoh Buddha seperti Bodhisattva dan Gana. Wajah Kala di atas pintu selatan kerap difoto dan digunakan oleh sejumlah akademisi asing di buku-buku mereka untuk memberikan gambaran tentang seni pahat batu oleh seniman Jawa Tengah sejak ribuan tahun yang lalu. Alasan itulah yang membuat kawasan candi ini kerap dikunjungi wisatawan yang memang sengaja ingin belajar tentang sejarah. Papan-papan keterangan yang ada di sekitar lokasi pun banyak membantu wisatawan mendapatkan informasi tambahan soal candi itu. Candi ini memiliki 52 stupa dan berada di sisi selatan jalan raya antara Surakarta dan Jogja serta sekitar 2 km dari Candi Prambanan. Pada awalnya hanya Candi Kalasan ini yang ditemukan pada kawasan situs ini. Namun setelah digali lebih dalam maka ditemukan lebih banyak lagi bangunan-bangunan pendukung di sekitar candi ini. Selain Candi Kalasan dan bangunan pendukung lainnya ada juga 3 buah candi kecil di luar bangunan candi utama, berbentuk stupa. Berdasarkan prasasti Kalasan bertarikh 778 yang ditemukan tidak jauh dari candi ini menyebutkan tentang pendirian bangunan suci untuk menghormati bodhisattva wanita, Tarabawana dan sebuah vihara untuk para pendeta. Penguasa yang memerintah pembangunan candi ini bernama Maharaja Tejapurnapana Panangkaran atau Rakai Panangkaran dari keluarga Shailendra. Kemudian dengan perbandingan dari manuskrip pada prasasti kelurak tokoh ini dapat diidentifikasikan dengan Dharanindra atau dengan prasasti Nalada adalah ayah dari Samaragrawira. Sehingga candi ini dapat menjadi bukti kehadiran Wangsa Shailendra. Dalam prasasti Kalasan berhuruf Prenagari, berbahasa Sanskerta ini menyebutkan para guru Sang Raja Tejapurnapana Panangkaran dari keluarga Shailendra berhasil membujuk raja untuk membuat bangunan suci bagi Dewi Taraf beserta biaranya bagi para pendeta sebagai hadiah dari Sangha. Profesor Dr. Kasparis menafsir berdasarkan prasasti Kalasan itu, Candi Kalasan dibangun bersama antara Buddha dan Hindu. Sementara itu Van Roemont, sejarawan dari Belanda meyakini bahwa di situs yang sama pernah ada bangunan suci lain yang umurnya jauh lebih tua dibanding Candi Kalasan, sesuai hasil penelitian yang dilakukannya pada tahun 1928. Bangunan suci itu berbentuk wihara yang luasnya 45 meter x 45 meter. Ini berarti bangunan candi mengalami 3 kali perbaikan. Sebagai bukti, menurutnya, terdapat 4 sudut kaki candi dengan bagian yang menonjol. Pada bagian selatan candi terdapat 2 relief bodhisattva, sementara pada atapnya terdiri dari 3 tingkat. Atap paling atas terdapat 8 ruang, atap tingkat 2 berbentuk segi 8, sedangkan atap
Paling bawah sebangun dengan candi berbentuk persegi 20 yang dilengkapi dengan relung arca di tiap sisinya. Pada Candi Kalasan ini memiliki lapisan penutup candi yang dinamakan Bajralepa, yaitu semacam plesteran di ukiran batu halus. Detail dari hiasan Bajralepa ini yang merupakan salah satu ciri Candi Kalasan, yang juga dijumpai pada Candi Sari. Denah bangunan Candi Kalasan berbentuk persegi. Atapnya segi 8 dan puncaknya berbentuk dagoba atau stupa. Keadaannya sudah sangat rusak. Hanya bagian selatan yang masih utuh. Disebut-sebut bilik pusatnya dahulu memiliki arca perunggu setinggi 6 meter yang kini hilang. Sedangkan ketiga biliknya juga kosong. Tubuh dan atap candi dihias dengan ukiran-ukiran yang sangat indah. Terdiri dari relung-relung, sulur-sulur, arca-arca Buddha, dagoba-dagoba dan arca Gana, yaitu manusia kerdil berperut buncit yang biasanya memikul barang. Mengenai hiasan ini, Burnett Kemper dalam bukunya, Indonesia Selama Zaman Hindu, halaman 25, menyebutkan bahwa cara pembuatan hiasan yang cukup rapi dan memikat ini menunjukkan bahwa pada masa pembuatan candi ini memiliki pemahat dan ahli plester bangunan yang sangat cakap. Ditambahkan menurut Burnett, Candi Kalasan dulunya ditutup oleh stako seluruhnya, seperti juga candi-candi yang lain. Sedangkan penghalusan bagian-bagian candi ditambahkan batu penutup yang terbuat dari batu kapur. Di dalam bangunan candi yang tampak sekarang, ternyata ada konstruksi yang lebih tua. Karena itu beberapa ahli mengatakan bahwa bangunan yang ada sekarang itu merupakan bangunan tambahan di sekitar abad ke-9. Bangunan aslinya jelas memiliki usia yang lebih tua daripada itu. Denah kaki Candi Kalasan terletak di atas lapik berbentuk bujur sangkar. Dasar candi juga berbentuk bujur sangkar. Pada kaki candi terdapat makara. Di sekeliling kaki ada hiasan jambangan. Tubuh candi bujur sangkar dengan penampil-penampil yang menjorok keluar di tengah sisinya. Dilengkapi sebuah singgasana yang dihiasi singha berdiri di atas punggung seekor gajah. Bagian luar candi, terdapat relung yang dihiasi gambar dewa memegang bunga teratai. Pada setiap pintu masuk terdapat hiasan kepala kala yang di jenggernya terdapat kuncup bunga. Pohon dewata ada di atasnya dan para penghuni kahyangan memainkan bunyi-bunyian seperti rebab, gendang, kerang, dan cemara. Atap candinya terdapat hiasan Gana. Atapnya berbentuk segi 8 dan bertingkat 2. Di tingkat pertama terdapat arca Buddha. Pada keliling candi terdapat bangunan stupa setinggi 4,6 meter sebanyak 52 buah. Keindahan Candi Kalasan ini masih bisa dinikmati terutama pada bagian selatan candi. Terdapat banaspati yang besar, lajur yang tegak lurus dihiasi dengan sulur-sulur dan makara-makara, yang merupakan termasuk hasil kesenian Jawa pada masa Hindu yang terbaik. Keistimewaan lain adalah makaranya menghadap ke dalam dan keluar dan di atas kepala kala terdapat lukisan berbentuk atap candi yang menjulang tinggi. Bila candi ini dilihat dari dalam, candi ini disusun dari tumpukan batu-batuan yang saling terkait dan melebar ke bawah. Sekalipun candi ini telah dipugar pada tahun 1927 dan pada tahun 1929, namun masyarakat tetap akan menemui kesulitan untuk melihat keindahan Candi Kalasan ini. Itu karena ada bagian-bagian
yang terpaksa tidak dapat dikembalikan seperti sedia kala, disebabkan karena banyak batu-batu aslinya yang hilang. Demikianlah ulasan, foto, dan video dari Candi Kalasan yang berada di wilayah Yogyakarta. Semoga bisa menambah wawasan dan kecintaan kita pada karya-karya para leluhur Nusantara yang sangat luar biasa. Selain itu, kami juga berharap video ini bisa menjadi bahan referensi atau panduan jika kamu ingin atau akan berkunjung ke Candi Kalasan. Atau mungkin kamu sudah pernah mengunjungi Candi Kalasan dan mendapatkan info atau hal menarik yang bisa dibagikan? Silahkan komentar di bawah ya. Semoga bermanfaat. Salam budaya, Rahayu.